Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah, NIM 221123758. Perkenalkan, nama saya Salsabila Cindy Aulia dari kelompok 5 NIM 221124786. Perkenalkan, nama saya Bila Siandamari, NIM 221124544. Perkenalkan, nama saya Hesti Agustina Wardani, NIM 221124841. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafir Wajar Pratama, nomor induk mahasiswa 221124911. Perkenalkan, nama saya Krisna Kurniawan, NIM 221124577. Perkenalkan, nama saya Reza Aziz Putra, NIM 221124518. Perkenalkan, nama saya Dendi Adiardiano dari kelas manajemen B2, selaku moderator dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Berikutnya akan diawali oleh Nur Afifah yang akan membahas materi. Menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. A. Definisi etika bisnis. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya adat, akhlak, waktu perasaan, sikap, dan cara berpikir atau adat istiadat. Etik adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah, dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan etika adalah tuntutan mengenai perilaku, sikap, dan tindakan yang diakui sehubungan suatu jenis kegiatan manusia. Etika bisnis sendiri merupakan penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. B. Kepentingan etika dalam bisnis. Mengapa etika bisnis dalam perusahaan terasa sangat penting saat ini? Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai volume creation yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Baik, terima kasih. Penjelasan berikutnya akan diteruskan oleh Salsabila Cindy Aulia. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu C. Etika dalam lingkungan kerja. Etika sendiri merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal-hal lainnya. Berikut adalah beberapa macam etika di dalam lingkungan kerja. Yang pertama, etika individual. Etika ini didasarkan pada konsep sosial dan keyakinan perorangan. Etika dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya, dari satu situasi ke situasi lainnya, serta dari satu budaya ke budaya lainnya. Yang kedua yaitu ambiguitas, hukum dan dunia nyata. Masyarakat pada umumnya menerapkan undang-undang formal yang mencerminkan standar etis atau norma sosial yang berlaku. Orang-orang berupaya membuat undang-undang yang tidak bersifat ambigu, namun penafsiran dan penerapannya lah yang dapat menyebabkan ambiguitas. Yang ketiga yaitu kode dan nilai individu. Apabila masyarakat berhadapan dengan perilaku bisnis yang dianggap tidak etis, khususnya bila bersifat ambigu serta hukum, maka jelas masyarakat harus memulai dengan individu-individu dalam bisnis seperti manajer, karyawan, agen, dan perwakilan hukum lainnya. Kode etik pribadi masing-masing orang tersebut ditentukan oleh kombinasi dari sejumlah faktor. Yang keempat yaitu etika berbisnis dan etika manajerial.
Etika manajerial merupakan standar perilaku yang memandu dalam pekerjaan mereka. Walaupun etika dapat memengaruhi kerja dalam sejumlah hal, tidak ada ruginya menggolongkan dalam 3 kategori yang luas, yaitu perilaku terhadap karyawan, organisasi, dan terhadap agen ekonomi lainnya. Berikutnya diteruskan oleh Binar Sasi Andamari. Dipersilahkan. Menilai perilaku etis. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Perilaku dinilai baik, adil, benar, dan terhormat akan didasarkan prinsip atau panduan dari teori etika tertentu. Namun, teori etika dapat bervariasi dari orang ke orang, dari satu negara lain, atau dari perusahaan ke perusahaan. Dengan kata lain, perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Selanjutnya yang kedua, ambiguitas hukum dan dunia nyata. Masyarakat pada umumnya menerapkan undang-undang formal yang mencerminkan standar etis atau norma sosial yang berlaku. Orang-orang berupaya membuat undang-undang yang tidak bersifat ambigu, namun penafsiran dan penerapannya lah yang dapat menyebabkan ambiguitas. Yang ketiga, kode dan nilai individu. Apabila masyarakat berhadapan dengan perilaku bisnis yang dianggap tidak etis, khususnya bila bersifat ambigu secara hukum, maka jelas masyarakat harus memulai dengan individu-individu dalam bisnis seperti manajer, karyawan, agen, dan perwakilan hukum lainnya. Kode etik pribadi masing-masing orang tersebut ditentukan oleh kombinasi dari sejumlah faktor. Yang keempat, etika bisnis dan etika manajerial. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu dalam pekerjaan mereka. Walaupun etika dapat mempengaruhi kerja dalam sejumlah hal, tidak ada ruginya menggolongkan dalam 3 kategori yang luas, yaitu perilaku karyawan, perilaku terhadap organisasi, dan perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Materi berikutnya akan diteruskan oleh Hesti Agustina Wardani. Dipersilahkan. Terdapat 3 tahapan dalam membuat keputusan etis, yaitu 1. Mengumpulkan informasi faktual yang relevan. 2. Menganalisis fakta-fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat. 3. Melakukan penilaian etis berdasarkan kebenaran atau kesalahan terhadap aktivitas atau kebijakan yang akan kita nilai. Sayangnya, langkah tersebut tidak akan berjalan mulus. Agar dapat menilai suatu etika perilaku secara lebih mendalam, kita membutuhkan perspektif yang lebih kompleks. Dalam membedakan perilaku etis dan perilaku tidak etis, kadangkala bersifat subjektif dan mengundang perbedaan pendapat. Perilaku etis adalah perilaku yang mencerminkan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang berbahaya. Sedangkan perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang berbahaya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Sahril Fajar Pratama. Dipersilahkan. Tanggung jawab sosial (CSR). Tanggung jawab sosial atau CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan sebuah mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan bisnis terhadap lingkungan hidup dan sosial dalam operasional perusahaan dan interaksinya dengan stakeholder. Dengan kata lain,
CSR adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berada. Manfaat yang didapatkan melalui CSR. Sebuah perusahaan menjalankan CSR bukan hanya sekedar melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja, bagi sebuah bisnis atau perusahaan selalu mengharapkan timbal balik atau manfaat atas apa yang telah dikeluarkannya. Materi berikutnya akan diteruskan oleh Krishna Kurniawan, dipersilakan. Manfaat yang didapatkan perusahaan melalui CSR bukan hanya sekedar melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja bagi sebuah bisnis atau perusahaan selalu mengharapkan timbal balik atau manfaat atas apa yang telah dikeluarkannya atau yang dilakukan perusahaan tersebut. Satu manfaat CSR bagi perusahaan diantaranya meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan publik. Adanya potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, dapat membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor, memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat dan publik. Dua, manfaat CSR bagi masyarakat adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial budaya di sekitar. Terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat khusus yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Reza Aziz Putra. Kesimpulannya adalah etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen berdampak kepada seluruh pemangku kepentingannya, antara lain konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.